Ini adalah Ustadz Dr. Syafiq ya. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Ente mau lihat bagaimana harusnya murid cium tangan sama guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan mereaksi kembali, tapi video kali ini bersifat random ya, teman-teman. Jadi campur-campur tentang yaitu video Habib Ba'alawi. Nah, teman-teman, jadi yang pertama saya akan tampilkan yaitu tentang Gus Miftah, yang dimana Gus Miftah ini katanya itu ditanya oleh Bapak Prabowo, yaitu perihal tentang yaitu seputar Habib dengan yaitu Kiai ini, katanya kok ya masalah Habib ini sama Kiai, kenapa ini ya Gus gitu ya. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu videonya. Ini seolah-olah Kiai sama Habib perang. Iya. Kok niku miturut kula tondo-tondo akhir zaman. Kula ditakoni Pak Prabowo babakan nih, Gus, itu gimana kok Habib sama Kiai sekarang ramai kayak gitu, menurut pendapat Gus Miftah bagaimana? Saya pertama bilang, percaya dengan Habib itu bukan rukun Islam, bukan rukun iman. Maka orang boleh saja percaya bahwa Habib itu duriahnya Nabi, juga boleh berpendapat Habib itu bukan duriahnya Nabi. Saya sendiri juga ngomong sama teman-teman Habib, kowe kira rasa dodolan kowe putune Kanjeng Nabi, enggak penting. Yang penting kamu nafi'un li ghairi, memberikan manfaat bagi kemanusiaan, pasti kamu dihormati, pasti kamu dihargai. Nggih napa mboten? Mboten mawon. Nah, teman-teman, jadi itulah ya video dari Gus Miftah ya, teman-teman. Jadi di sini juga ada teman-teman yang berkomentar ya. Kalau gitu hilangkan saja istilah Habib supaya tidak ada yang ngaku sebagai cucu Nabi ya. Bukan masalah percaya atau tidak percaya, tapi zaman sekarang kita perlu meyakinkan dan memastikan kebenarannya. Jangan sampai merusak sejarah NKRI Indonesia, tetap harus waspada dan cintai kiai-kiai asli pribumi yang cinta NKRI. Jongos zaman. Miftah murid Yahya, Miftah ini sejenis Mukibin juga, ojo percaya karo Miftah, jadi jangan percaya sama Miftah ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi bukan masalah percaya gak percaya, tapi harus dibuktikan ya. Harus ada buktinya apakah benar mereka ini adalah zuriat Nabi, yaitu dengan tes DNA kalau di zaman sekarang ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita nggak membahas terlalu panjang, kita lanjut di video selanjutnya. Nah teman-teman, jadi di sini katanya Imam Masjidil Haram ya. Jadi Habib Ba'alawi ini pernah menjadi Imam Masjidil Haram ya. Oke, mari kita simak videonya. Imam Al-Haddad 1044 lahir, tahun 1079 Hijriah beliau pergi haji. Usianya 35 tahun. Itu waktu beliau pergi haji disambut oleh para ulama. Meminta ijazah kepada beliau. Dimuliakan oleh semua ulama. Sampai-sampai ya. Kemudian diminta untuk menjadi imam jamaah umum, jamaah resmi di Masjidil Haram, diminta untuk ngimamin sholat subuh di tanggal 1 Muharram tahun 1080 Hijriah, berarti 1 Muharram, dan beliau menjadi imam. Habib Abdullah Haddad punya banyak kitab, satu orang ingkar, kok bisa padahal matanya buta. Dalam hatinya itu terlintas begitu lagi hadir majelis, pas diputerin kopi. Saat diputerin kopi itu orang mau minum, Habib Abdullah Haddad yang buta nih ya, yang matanya buta tapi hatinya melek, itu beliau bilang, ya fulan, hati-hati minumnya, keluarin dulu lalat yang ada di dalam situ, di cangkirnya ada lalat, masuk keluarin dulu, yang melek nggak ngelihat lalat. Nah seperti itu ya teman-teman ya, kualitas kalau Habib Ba'alawi ini kalau berceramah ya, itu selalu meninggikan yaitu cerita-cerita dari leluhurnya. Jadi gini ya teman-teman ya, seakan-akan leluhurnya itu wali gitu ya. Padahal matanya itu buta ya, nggak bisa melihat, tapi kok bisa tahu lalat itu masuk ke gelas yang orang tadi itu teman-teman, ditegur. Nah seperti itulah kualitasnya ya teman-teman ya. Tapi sejak kapan ya Ba'alawi pernah menjadi Imam Masjidil Haram ya? Wallahu alam ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi makanya di sini ada yang berkomentar ya, sepertinya ya prasangka Habaib adalah Syiah Imamiyah cukup berdasar. Mereka lebih condong mengagung-agungkan leluhurnya dengan cerita-cerita keistimewaannya daripada menceritakan kisah para sahabat Nabi SAW yang berkorban harta dan jiwa karena membela Islam dan kemuliaan Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka membaiat Rizik Syihab sebagai imam ya, karena mereka juga membaiat Imam Unyil gitu ya. Nah oke teman-teman, kita lanjut di video selanjutnya. Lah ini prosesi dibukanya rambut Nabi lah. Lihat ya, Ustaz Mansur juga ada tuh menyaksikan gitu ya. Heran gua, di Indonesia ini paling banyak orang memiliki rambut Nabi gitu ya. Sedangkan di Saudi Arabia lah, nggak ada orang-orang penduduknya yang memiliki rambut Nabi secara kepribadian kecuali di museum ya. Padahal itu tempat lahir dan menikahnya Nabi di sana lah. Kenapa kok di Indonesia banyak gitu ya? Lihat muka Ustaz Mansur lah. Begitu merenung, begitu meresapi. La haula wala quwata illa billah. Jadi ya memang gimana ya teman-teman ya? Kok bisa ya rambut Nabi ini kok ada di mana-mana ya? Padahal ya yaitu di Madinah sana ya, orang-orang ulama sana itu malah tertawa ya, tersenyum tuh melihat yang katanya adalah rambut Nabi, yang katanya adalah peninggalan Nabi ya. Malah tertawa orang sana itu, diketawain ya teman-teman. Di sana itu adalah tempatnya, museumnya. Kok bisa kemana-mana, di Indonesia kok banyak sekali ya teman-teman. Nah seperti itulah ya mereka ya teman-teman ya. Kalau nggak ngibul ya seperti itu. Malah ujung-ujungnya itu bukan rambut Nabi ya, bohong gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi di sini ada yaitu kesombongan yang hakiki ya, yaitu beda saat di mimbar ya teman-teman. Jadi ada Habib ya katanya ya yang sedang berjalan, lalu kemudian itu ada mukibinnya ya yang ingin bersalaman tapi nggak disalamin ya. Oke, mari kita simak videonya. Nah ini ya, kasihan ya teman-teman ya. Jadi mukibinnya udah mau menyalamin, malah Habibnya gitu ya, malah nggak mau salaman. Kecewa ya teman-teman ya. Cintanya bertepuk sebelah tangan ya. Kasihan ya. Nih, gak dianggap ya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi seperti itulah ya mereka ya teman-teman ya. Jadi ya mereka itu menganggap kita itu adalah ya namanya juga mukibin ya teman-teman ya. Mukibin yang selalu mencintai yaitu para majikannya ya Habib-Habib. Tapi para Habib-Habib itu belum tentu mencintai para mukibin. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ya kasihan ya, ingin salaman malah dicuekin gitu ya. Nah teman-teman, jadi ini adalah video yang terakhir, yaitu tentang terkait bersalaman ya. Kita bisa membedakan ya antara video yang di atas dengan video yang di bawah. Masya Allah, kita harus belajar yang seperti ini ya. Jadi seseorang itu dihormati bukan karena nasab ya, bukan karena itu kaya, tapi seseorang itu dihormati itu adalah karena ilmunya dan akhlaknya. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Ini adalah Ustadz Dr. Syafiq ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ayyakum, masya Allah, ahlan wa sahlan. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, yuk. Nah ini berbeda dengan video yang di bawah ya teman-teman ya, yaitu Bahar bin Smith ya. Ketika Bahar bin Smith ini mengajarkan cara bersalaman menurut versi Ba'lawi. Mari kita simak. Nah ini ya. Biar mereka semua lihat. Ente mau lihat bagaimana harusnya murid cium tangan sama guru. Sampai segitunya ya. Cium bolak-balik. Bukan cuma ditempel, dihirup. Oh, ada dihirup ya. Ditaruh di atas kepala ente, cium dada guru ente. Allah. Khalas, bakar ke belakang. Ente lihat dia ke belakang. Berani dia belakangnya?
Ada nggak dia belakangnya anak? Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi teman-teman bisa berpikir ya, bagaimana tampilan video yang di atas dengan di bawah. Teman-teman bisa berkomentar ya. Jadi mana yang lebih berilmu, mana yang hanya ingin dihormati, yang gila hormat, seperti itu teman-teman. Jadi seseorang itu dihormati bukan karena nasabnya, bukan karena kekayaannya, tapi orang tersebut itu karena apa? Karena ilmu dan akhlaknya. Jadi kalau ingin dihormati, yaitu jadilah orang yang berakhlak yang baik ya, sesama kaum muslimin ya, sesama saudara kaum muslimin, dan berilmu, yang mengajarkan ilmu kepada jamaah, bukan karena nasab. Lalu kemudian orang yang paling mulia di sisi Allah adalah bukan karena nasabnya, tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Nah oke teman-teman, ini adalah video penutup. Semoga kita bisa mendapat manfaat dari video ini. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.